Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan mendemokan sebuah website profile untuk sekolah atau pesantren. Jadi website profile ini dibuat menggunakan framework Laravel versi 12, menggunakan versi PHP 8.4, database MySQL, dan untuk panel adminnya menggunakan filament versi 4, teman-teman. Baik, jadi untuk tampilan website profil sekolahnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi untuk tampilannya sendiri itu udah responsif seperti ini, teman-teman. Nah, untuk front end-nya sendiri ini menggunakan Blade bawaan dari Laravel 12-nya. Kemudian untuk styling CSS-nya menggunakan Tailwind versi 4, teman-teman. Oke. Kita langsung aja, teman-teman ya, review untuk websitenya. Jadi di sini ada navbar, teman-teman, yang berupa ada logo pesantren atau sekolahan. Kemudian di sini ada beranda, ada profile. Profile di sini ada memiliki sub-sub menu, teman-teman. Ada pimpinan pesantren, profil pesantren, kalender, dan untuk navbarnya sendiri ini responsif, teman-teman ya. Jadi sudah responsif dan sudah dinamis. Jadi untuk konten yang ada di halaman front end ini semuanya itu sudah dinamis, teman-teman. Bisa diubah di halaman admin, panel admin. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada pengaturan menu navigasi. Nah, di sini, teman-teman. Jadi di sini ada beranda, berita atau kegiatan, ada profile, teman-teman ya. Kemudian ada unit pendidikan, ada galeri, dan wakaf dan infak ini ya. Kalau kita saukan semuanya. Nah, ini, teman-teman ya, ada galeri dan wakaf infak. Kemudian di sini kita bisa atur, teman-teman, jadi urutan keberapa. Untuk beranda urutan ke-1, untuk profile urutan kedua, kegiatan dan atau berita itu urutan ketiga. Ini udah sesuai, teman-teman ya. Jadi bisa diatur di halaman panel admin, teman-teman. Termasuk untuk sub menunya, teman-teman. Ini untuk sub menunya, contohnya seperti profile. Di dalam profile itu kan ada pimpinan pesantren, teman-teman. Ada profil pesantren, ada kalender pendidikan, program unggulan. Ini bisa diubah-ubah juga, teman-teman ya. Nah, di sini ini untuk pengaturannya. Di sini URL-nya misalkan pimpinan strip pesantren, otomatis nanti akan masuk ke route-nya itu pimpinan pesantren, teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini ada tombol switch bahasa, teman-teman ya. Jadi di sini sudah support multi bahasa. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, sesuai dengan yang ditambahkan di halaman admin panel. Untuk menambahkannya ada di sini, teman-teman, pengaturan bahasa. Nah, ini. Nah, untuk saat ini tuh yang tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi jika teman-teman ingin menggunakan bahasa Arab atau bahasa Mandarin, itu tinggal ditambahkan di sini, teman-teman. Untuk bahasanya. Misalkan AR. Kemudian di sini Arab. Nah, ini bahasa default. Bahasa default itu nantinya akan sesuai dengan default yang ketika user akses, teman-teman. Nah, ini sekarang defaultnya yaitu ID. Nah, defaultnya ID. Jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa utama yang tampil, teman-teman ya. Kemudian di sini ada light mode. Nah, ini, teman-teman. Ini versi light mode-nya, versi dark mode-nya, sorry, teman-teman ya. Ini dark mode-nya seperti ini.
Kemudian di sini ada button CTA, daftar SPMB. Ini CTA yang wajib teman-teman ya, jika di website profile sekolah teman-teman. Nanti ini akan masuk ke halaman daftar. Nah, untuk daftar ini juga teman-teman, di sini itu sudah dinamis juga teman-teman. Jadi untuk form pendaftarannya itu sudah dinamis seperti ini teman-teman ya. Nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Oke, di sini setelah ada navbar atau navigasi, di sini ada hero teman-teman. Nah, hero ini dinamis juga teman-teman. Jadi untuk badge-nya ini bisa diubah-ubah juga teman-teman. Yaitu cara perubahannya ada di bagian hero teman-teman. Nah, di hero ini di sini bisa kita edit juga teman-teman ya, seperti gambar hero-nya, kemudian judul, deskripsinya, subtitlenya, kemudian label atau tag. Ini tuh yang ada di sini teman-teman ya. Itu bisa kita ubah-ubah juga, kita tambah juga di sini. Kemudian ada CTA. CTA itu yang ini teman-teman ya, unit pendidikan atau program unggulan. Ini juga bisa diubah-ubah kata-katanya teman-teman. Oke, kemudian ini hero teman-teman ya. Nah, ini hero, kita bisa sangat dinamis untuk merubah-rubahnya. Kemudian di sini ada program unggulan teman-teman ya, yang itu kita bisa switch teman-teman ya. Nah, ini otomatis bisa jalan sendiri teman-teman ya untuk animasinya. Program-program unggulan dari profil sekolah itu sendiri teman-teman. Contohnya seperti tahfiz, kewirausahaan, kepemimpinan, bahasa asing, dan lain-lain teman-teman ya. Bisa ditambahkan di sini. Ini itu ada di sini teman-teman. Program unggulan. Nah, di sini ikonnya pun bisa teman-teman ubah di sini. Nah, ini untuk ikonnya sendiri teman-teman bisa menggunakan icon dari pihak ketiga teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Dan ini udah support multibahasa teman-teman ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada embed CTA juga teman-teman ya, yang dimana ketika kita klik ini itu akan direct ke WhatsApp admin teman-teman ya. Nah, untuk WhatsApp adminnya sendiri itu sudah dinamis teman-teman ya. Jadi pengaturannya itu ada di sini teman-teman. Nah, ini pengaturan teleponnya sudah ada. Kemudian di sini ada pengaturan, di sini banyak teman-teman ya. Nah, ini WA customer service-nya. Nah, ini WA customer service ini bisa kita ubah juga teman-teman ya. Ini WA-nya menggunakan yang WA yang ini teman-teman ya. Jadi kita klik ini otomatis langsung direct ke WhatsApp teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke section selanjutnya. Nah, di sini ada unit pendidikan. Nah, di website profil sekolah ini teman-teman, saya sudah menyediakan jika sekolah tersebut memiliki jenjang TK, SD, SMP, SMA, itu sudah disediakan teman-teman ya. Jadi dalam satu yayasan atau satu sekolah itu memiliki beberapa jenjang pendidikan teman-teman ya. Nah, ini sudah disediakan untuk profil sekolahnya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita klik selengkapnya. Itu akan masuk ke dalam profil pendidikannya masing-masing. Contohnya ini teman-teman ya, TKQ. Nah, ini teman-teman akan masuk ke profilnya TKQ. Nah, di sini setiap jenjang pendidikan itu memiliki profil teman-teman ya, seperti tentang kami, visi misi, kemudian kurikulumnya seperti apa, informasi pendaftarannya, kemudian fasilitas dari TK ini seperti apa, kemudian prestasi yang sudah diberikan seperti apa, seperti itu teman-teman ya. Nah,
untuk profile ini, jadi setiap profile itu berbeda-beda teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kita lanjut yang di SDIT. Di SDIT ini teman-teman ya, nah ini misalkan cuman ada tentang kami, kurikulum dan fasilitas. Nah, untuk semua konten yang ada di sini itu semuanya bisa kita ubah-ubah di halaman admin panel teman-teman ya. Nah, ini masuk ke dalam admin panel teman-teman. Kemudian masuk ke unit sekolah. Nah, ini kan unit sekolahnya kan tadi ada TK, ada SDIT, ada SMP, kemudian ada SMA, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah teman-teman. Kita klik aja. Nah, di sini contohnya nama unitnya apa. Kemudian di sini logonya, kemudian di sini deskripsinya. Nah, ini isi kontennya teman-teman. Misalkan tentang sekolah, visi misi, kurikulum, misalkan mau menambahkan lagi nih, contohnya kayak sosial media. Itu bisa teman-teman ya. Nih, bisa kontak gitu kan. Itu bisa teman-teman ya. Bisa ditambahkan di sini. Oke, kemudian untuk yang unit ini sama semua teman-teman ya, SMP SMA itu sama. Nah, kemudian di sini kita lanjut ada namanya section about atau tentang kami. Nah, tentang kami ini kita ngambil embed dari YouTube, video YouTube teman-teman ya, di embed. Kemudian kita simpan di sini. Biasanya itu kan profile sekolah itu kan punya video profile teman-teman ya, perkenalan tentang sekolah yang memiliki fasilitas bla 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 seperti itu teman. Nah, di sini bisa teman-teman ya. Dan video ini bisa kita ubah-ubah juga teman-teman. Jadi nggak perlu buka source code, admin panel itu sudah mampu mengedit isi konten yang ada di dalam front end. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita masuk ke pengaturan teman-teman. Nih, ini ada video profil pesantren. Nah, ini kalau kita klik, nah ini akan muncul seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa masukkan embed video YouTube. Jadi URL YouTube-nya kita bisa paste ke sini. Kemudian kita save, maka akan otomatis play teman-teman ya. Nge-play sendiri. Seperti itu teman-teman. Termasuk ini juga teman-teman ya. Kata-kata ini semuanya full dinamis, bisa diubah-ubah teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada section berita atau artikel tentang kegiatan pesantren ataupun kegiatan yang terkait dengan pesantren teman-teman ya. Di sini kita punya beberapa berita, salah satunya ini berita terbaru teman-teman ya, tiga berita terbaru yang akan tampil. Kemudian di sini ada button lihat semua artikel. Nah, coba kita masuk ke lihat semua artikel. Nah, di sini kumpulan beberapa berita teman-teman ya. Nah, ini untuk secara desain sini udah bagus teman-teman ya, sudah responsif juga. Kemudian di sini ada form search. Di sini buat memudahkan user atau pengunjung mencari berita teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini untuk ikonnya juga kita udah pakai yang bergerak teman-teman ya. Ini berita kegiatan pesantren tidak ditemukan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada jelajahi artikel. Nah, ini ketika kita klik ini maka akan tampil detail dari artikel tersebut. Kita coba klik. Nah, ini tampilan detailnya seperti ini teman-teman ya. Sudah responsif. Di sini ada judul, kemudian ada isi artikelnya, kemudian di sini ada bisa share teman-teman ya. Bisa share ke WA, bisa ke Facebook dan X. Kemudian di sini di bawahnya ada berita terkait teman-teman ya. Di sini berita-berita terkaitnya bisa kita lihat dan kita klik. Ada button kembali ke artikel. Nah, itu teman-teman ya. Ini untuk artikel teman-teman.
atau berita. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada galeri. Nah, sebuah web profile sekolah itu sangat penting sekali galeri teman-teman ya, karena dengan galeri ini bisa sebagai portofolio dan meyakinkan pengunjung itu untuk melihat lebih lanjut mengenai aktivitas-aktivitas yang ada di sekolahan teman-teman ya. Di sini bisa dilihat ada section galeri, kita coba klik lihat semua, akan masuk ke dalam halaman galeri. Di sini contohnya baru 2 teman-teman ya. Maka nanti kalau misalkan banyak di sini akan 3 ke bawah teman-teman ya menampilkannya. Kemudian kita klik salah satunya teman-teman ya. Nah ini ketika kita klik, oke ini kayaknya nggak keload. Kita coba klik yang ini teman-teman. Nah ini. Nah kita klik, di sini akan ada judul dan deskripsinya teman-teman. Nah untuk galeri ini teman-teman ya, bisa teman-teman misalkan seluruh fotonya itu disimpan di Google Drive, nanti akan berupa link kayak seperti ini teman-teman. Jadi nanti agar storage yang ada di server aplikasinya itu enggak penuh atau untuk performanya lebih bagus, sebaiknya untuk semua galeri itu bisa disimpan di storage seperti Google Drive teman-teman ya, dan yang di-upload di dalam web profile ini itu hanya yang menurut teman-teman yang perlu ditampilkan aja. Nah, selain foto teman-teman, di sini juga untuk galeri itu support dengan video teman-teman ya. Videonya ini video yang kita upload dari URL YouTube teman-teman. Nah ini. Jadi nanti teman-teman kita coba masuk ke halaman admin panel, yaitu galeri dan dokumentasi. Nah, di dalam galeri ini teman-teman, di sini kita bisa melakukan semuanya teman-teman ya. Kita bisa create, update, delete galeri teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih judul apa. Kemudian ini slug ini tuh otomatis dari judul teman-teman ya. Nah, ini. Tuh. Seperti itu. Kemudian ini deskripsinya teman-teman ya. Teman-teman bisa masukkan link Google Drive-nya dalam sini. Kemudian, nah ini ada item-item dari galeri teman-teman. Nih, misalkan teman-teman mau nambah media galeri, ya bisa tinggal pilihnya gambar atau dari video YouTube. Seperti itu teman-teman. Oke. Setelah galeri kita lanjut section berikutnya, yaitu pimpinan pesantren. Nah ini biasanya di profile sekolah itu menampilkan beberapa guru atau pimpinan teman-teman ya. Contohnya seperti ini hanya data dummy ya teman-teman. Contohnya ada Ustadz Ahmad, Ustadz Hilman. Nah seperti ini teman-teman ya. Di sini terdapat jabatannya menjabat sebagai apa, seperti contohnya ini ketua yayasan, bendahara yayasan, pimpinan pesantren, dan kepala sekolah SDIT. Kemudian di sini ada sedikit quotes dari ustadz-ustadz terkait teman-teman. Oke, ini seperti ini. Lanjut teman-teman ya ke testimoni. Nah testimoni ini biasanya keterkaitan dengan alumni teman-teman. Jadi alumni itu bisa melakukan testimoni melalui admin. Di sini teman-teman ya, testimoni ini melalui admin yang nantinya jika aktif akan muncul di halaman ini teman-teman ya. Ini untuk image-nya sendiri ini dummy teman-teman ya. Nah di sini contohnya seperti yang Nadia. Nah ini Nadia ini teman-teman ya. Karena si Nadia ini nggak punya foto customer, jadi yang dipasang di sini itu random teman-teman. Ada fotonya. Seperti itu, ini isi testimoninya. Kemudian profesinya atau apa, misalkan alumni TK, seperti itu teman-teman. Ini untuk ratingnya 1 sampai 5 teman-teman ya.
Oke, ini bisa kita scroll. Nah, lanjut teman-teman ya. Setelah itu ada section kontak. Nah, di sini section kontak jika terdapat misalkan investor atau perusahaan yang ingin bekerja sama dengan sekolah, bisa melakukan kontak selain WhatsApp, bisa mengirimkan kontak ini teman-teman ya. Seperti itu. Nanti kontak itu akan masuk ke dalam pesan masuk sini teman-teman. Nah, ini akan masuk ke sini teman-teman. Seperti nama, email, nomor HP akan masuk ke sini. Nah, ini pun untuk semua sectionnya, termasuk ini teman-teman, batch ini, itu bisa diubah-ubah juga teman-teman. Jadi full dinamis di dalam sini teman-teman. Nah, di sini ada section, section produk, section kontak, section unit, about, itu bisa diubah-ubah teman-teman. Nah, ini juga termasuk yang email, alamat dan nomor HP atau telepon, ini bisa diubah-ubah juga. Oke, seperti itu. Lanjut, di sini ada SPMB yang bisa langsung akan mengarah ke halaman SPMB teman-teman. Ketika kita klik masuk ke halaman informasi SPMB Pesantren Mulai Digital. Nah, ini untuk pendaftarannya sekarang karena sedang dibuka, jadi pendaftarannya itu muncul semua teman-teman. Nah, contohnya kita coba SPMB-nya. SPMB-nya coba kita statusnya off-kan dulu teman-teman ya. Untuk statusnya tidak aktif. Oke, maka otomatis di sini muncul tulisan SPMB belum dibuka teman-teman, dan tidak bisa diklik, disable teman-teman ya. Dan ini sudah dinamis teman-teman. Oke, lanjut. Di sini terdapat judul. Nah, ini teman-teman ya. Ketika kita klik SDIT, di sini akan muncul form. Form ini sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolahan teman-teman. Jadi form ini juga sudah dinamis, yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Misalkan teman-teman di sini butuh nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, nik siswa, jenis kelamin. Misalkan teman-teman mau menambahkan form yang lain, itu bisa teman-teman ya, menambahkan form lain, nama sekolah, itu bisa teman-teman ya. Nah, untuk form ini itu bisa dihapus juga sesuai dengan yang dibutuhkan aja teman-teman. Misalkan ini ada golongan darah nih, golongan darahnya tipenya kan select, misalkan A, B, AB 0. Nanti otomatis di sini teman-teman yang golongan darah itu sesuai. Nah, ini tulisannya. Jadi membuat sebuah form yang ada di SPMB ini sudah dinamis teman-teman. Jadi setiap tahun itu tidak perlu ada update dari sisi source code atau aplikasi. Jadi semuanya di-maintain di dalam admin panelnya, seperti itu. Ini termasuk yang ini teman-teman. Nah, ini juga sama ya, SMA Quran juga sama teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan biaya pendaftarannya kayak gitu kan. Nah, ini kirim pendaftaran. Nah, kalau kirim pendaftaran ini otomatis akan langsung direct ke WA yang ada di setting ini teman-teman. Nah ini. Jadi nanti setelah pendaftaran selesai, nama siswa, otomatis akan muncul grup WhatsApp teman-teman. Jadi grup WhatsApp ini otomatis akan muncul setelah user menginputkan
form SPMB. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjut, maka user tersebut bisa masuk ke dalam grup SPMB sesuai dengan unit sekolah masing-masing. Ini kan contohnya TK, pesantren, mulai digital. Nanti untuk misalkan untuk grup Telegram dari SPMB SD, SMP, dan SMA itu beda-beda teman-teman. Seperti itu. Ini untuk link grupnya bisa berupa link grup Telegram, WhatsApp, atau bahkan personal chat ke admin teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Sepertinya untuk yang beranda ini sudah selesai teman-teman ya. Tinggal di sini terdapat footer. Nah, ini footer ini pun teman-teman ini dinamis ya. Untuk tagline-nya, untuk ikonnya, dan untuk nama si site-nya atau website-nya. Kemudian di sini ada menu pendidikan. Ada unit pendidikan, program unggulan, kemudian ada kalender akademik. Nah, di sini kalender akademiknya ini sudah dinamis teman-teman ya. Jadi misalkan contohnya di sini kita akan menginput sebuah informasi atau nih kalender akademik. Contohnya kita ubah aja yang ini teman-teman ya. Agenda tes SPMB gelombang 1 misalkan kita perpanjang sampai bulan 3 sampai tanggal 3 ini kita mulai. Kemudian kita simpan. Nah, ini kan teman-teman ya, jadi statusnya aktif ya sampai 3 April. Nah, coba kita refresh. Harusnya di sini muncul teman-teman ya. Nah, ini muncul teman-teman ya. Jadi di sini muncul sampai 3. Gitu. Ketika kita klik, maka akan muncul detail teman-teman. Contohnya ini isinya sesuai dengan yang ada di halaman admin panel teman-teman. Nah, ini isinya kan seperti ini ya, kontennya, isi kontennya ya. Jadi informasi seputar SPMB. Nah, ini. Oke, ini udah sangat lengkap untuk websitenya teman-teman ya. Begitupun yang bagian pengumuman, misalkan pengumuman libur atau pengumuman terkait jadwal pelaksanaan ujian, seperti itu teman-teman ya. Bisa sekali digunakan. Nah, ini untuk semua, misalkan untuk agenda, ini pengumuman seperti itu. Ini bisa juga melihat preview bulan ke belakang maupun keluar. Nah, ini seperti itu teman-teman. Nah, oke, ini untuk kalender akademik. Sekarang kita lanjut lagi ke mana ya? Berita tadi udah. Ini udah juga. Kemudian untuk berita teman-teman ya. Nah, si berita ini kita sudah buatkan. Jadi gini teman-teman, misalkan admin itu sudah bisa melakukan upload berita atau blog itu sesuai dengan tanggal publish. Misalkan hari ini itu tanggal 1 April. Nah, admin itu ingin mengupload untuk blog atau berita di tanggal 3 April. Jadi admin tinggal melakukan set tanggal publikasinya aja. Nanti otomatis sistem si website profil sekolah ini akan melakukan publish sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh admin teman-teman. Jadi sudah sampai seperti itu teman-teman ya untuk CMS-nya. Nah, untuk selanjutnya seperti unit pendidikan ini sama teman-teman ya. Seperti yang tadi. Ada CTA juga. Kemudian di sini ada galeri tadi udah ya. Kemudian di sini ada wakaf dan infak. Nah, ini kan
page statis teman-teman ya. Jadi bisa kita ubah-ubah juga di halaman ini teman-teman. Halaman profile teman-teman. Nah, ini. Di sini wakaf bisa kita ubah-ubah juga teman-teman ya untuk kontennya teman-teman. Ini kan kontennya kita bisa ubah-ubah juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini. Ubah-ubah juga teman-teman ya untuk wakaf. Kemudian di sini ada lupa lagi teman-teman yang kita. Ini ada pimpinan pesantren tadi kan. Nah, ini. Kalau misalkan nanti lebih dari 4 ini akan turun ke bawah teman-teman ya. Kemudian ada profil pesantren. Nah, ini ada profilnya, visi misi, kebijakan, syarat dan ketentuan dan lain-lain teman-teman ya. Kemudian di sini ada program unggulan teman-teman, kayak ada tahfiz, kepemimpinan, bahasa asing dan lain-lain teman-teman ya. Oke. Nah, kita coba masuk ke halaman admin panel teman-teman. Di sini ada dashboard. Dashboardnya cukup simpel teman-teman ya. Di sini ada keterangan nama username teman-teman ya. Nah, yang paling penting kita coba masuk ke halaman kontrol akses teman-teman. Nah, di sini kontrol aksesnya kita menggunakan Speti teman-teman ya. Jadi dari bawaan plugin Laravel. Di sini sudah bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Misalkan operator ya itu hanya bisa melihat konten CMS-nya, tapi operator itu dia nggak bisa ngelihat nggak bisa ngelihat pengaturan seperti itu teman-teman, nggak bisa menambahkan bahasa seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini untuk role-nya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk penggunanya teman-teman. Nah, di sini ada user. Di usernya bisa kita create-kan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Ini ada alamat email, kata sandi, perannya nih kita bisa pilih sebagai apa teman-teman. Ini karena 2. Karena di sini kontrol aksesnya itu masih ada 2, super admin dan admin. Nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lanjut ini ada pengaturan teman-teman. Nah, di pengaturan ini sangat fleksibel teman-teman ya. Seperti valve icon itu bisa kita ubah, yang ini teman-teman ya. Itu kita bisa ubah juga. Kemudian color primary juga bisa kita ubah. Color primary itu yang kita ubah hanya di admin panel teman-teman ya. Misalkan teman-teman tuh bosen color primary-nya ini yang warna hitam putih, misalkan mau dirubah menjadi warna yellow, itu bisa ubah juga teman-teman ya. Ya, ini jadi warna kuning seperti itu teman-teman. Kemudian ada pengaturan site name, ini kan pesantren MD mulai digital. Nah, kita bisa ubah juga menjadi pesantren MD titik misalkan. Otomatis di sini berubah teman-teman ya, dan otomatis di sini juga akan berubah. Nah, itu. Jadi ini udah sangat-sangat dinamis teman-teman ya untuk websitenya sendiri. Kemudian di sini ada logo. Pengaturan logonya juga udah ada teman-teman ya. Teman-teman bisa ubah nanti logo yang sesuai dengan profil sekolah. Kemudian di sini ada address, ada email, ada telepon, ada tagline yang ada di sini teman-teman ya, tagline-nya. Kemudian ada profile image section-nya, itu tuh yang ini tadi teman-teman ya. Jadi misalkan nggak mau pakai video ya, bisa yang ditampilkan nanti adalah image atau gambar teman-teman ya. Kemudian di sini ada WA customer service, itu yang ini teman-teman ya, nanti akan berubah jika diganti teman-teman untuk WA-nya. Oke,
Kemudian apalagi ya, nah ini ada section ini juga teman-teman, ini dinamis juga teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman mau ubah SPMB section itu yang ini. Nah ini informasi SPMB pesantren mulai digital. Nah ini teman-teman, ini bisa kita ubah juga, misalkan mulai digital pendaftaran di bawah ini misalkan. Nah ini otomatis di front end tuh berubah teman-teman. Nah ini nih di bawah ini gitu. Jadi benar-benar full dinamis teman-teman ya. Testimony section, contact section, gallery section, scroll section, page, feature, akademik dan lain-lain. Itu udah. Ini lanjut kita ke bagian navigasi juga. Ini navigasi tadi udah sekilas teman-teman ya. Ini bisa kita edit, ubah-ubah juga teman-teman untuk navigasinya ya. Kemudian di sini ada bahasa dan ini satu lagi ada button action. Nah, button aksi ini yang ini teman-teman, misalkan yang about itu tuh yang ini teman. Yang ini nih. Tentang kami atau enggak yang ini nih. Yang detail atau galeri view all. Nah, ini. Lihat semua ini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah nih. Misalkan nih. Lihat semua galeri. Nah, ini kan bahasa Indonesia teman-teman ya. Coba kita save. Harusnya bertambah menjadi lihat semua galeri. Kita coba reload. Nah, ini. Tambah teman-teman ya. Jadi untuk mengubah-ubah konten termasuk button, label, section, subtitle, subsection itu sudah dinamis diubah-ubah melalui admin panel teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, apalagi ya. Ini untuk tampilan mobilenya seperti ini teman-teman ya. Nih, tampilan mobilnya sudah dinamis teman-teman. Tuh. Sudah dinamis, ini bisa scroll ke sini teman-teman tuh. Wow. Oke. Ini seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya. Dan ini untuk tampilan halaman admin ya teman-teman ya. Coba kita close. Nah ini untuk halaman form login ya. Nah oke teman-teman, mungkin videonya seperti ini dulu aja. Mungkin teman-teman jika perlu ada yang ditanyakan, teman-teman bisa komen atau teman-teman bisa hubungi melalui WhatsApp yang ada di deskripsi untuk nomornya teman-teman ya. Dan jika teman-teman berminat untuk source code dan aplikasi ini, website ini, teman-teman bisa klik di link deskripsi teman-teman ya untuk source code-nya. Baik teman-teman, mungkin itu aja video yang bisa saya demokan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.